Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Khususnya bagi anak-anak kami, kemarin seleksi SBMPTN LTMPT 2022 di perguruan tinggi negeri telah diumumkan. Kepada yang dinyatakan lulus, selamat bersyukur. Kepada yang belum berkesempatan dan tidak dinyatakan lulus, tetaplah bersyukur. Ada banyak jalan dan cara Tuhan untuk anak-anak kami meraih masa depan terbaik. Tetap semangat, tetap yakin bahwa Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Karena itu, tetaplah bersuka cita menjalani hari-hari kehidupanmu dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Injil menurut Matius ini diperuntukkan bagi orang Kristen Yahudi yang memahami bahwa hukum itu terdiri dari 4 sudut pandang cara mereka memahami hukum. Pertama, hukum itu dipahami dalam pengertian 10 hukum. Hukum pertama, kedua, ketiga, atau kita kenal titah pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-10. Yang kedua, dipahami hukum itu sebagai 5 kitab yang pertama dalam perjanjian lama. Berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kemudian hukum juga dipahami dengan kitab-kitab hukum dan kitab atau para nabi. Jadi kitab para nabi itu juga dipahami sebagai hukum yang juga berarti seluruh kitab suci. Yang keempat, hukum juga dipahami dalam arti hukum lisan dan juga hukum tertulis. Dalam memahami hal seperti ini, mereka mencoba melihat bagaimana Yesus menyikapi keempat pemahaman mereka tentang hukum tadi. Ada kesan bagi mereka bahwa Yesus tidak hidup dalam hukum itu. Karena kalau kita ingat, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang dipahami hari Sabat tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, tidak boleh bekerja. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari ayat Alkitab pada hari ini? Yang pertama, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketika tema hari ini berbicara tentang Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, Yesus mau mengatakan bahwa hukum Taurat itu penting, benar, itu penting dan itu dibutuhkan dalam rangka menuntun umat bangsa Israel untuk mengenal
iman yang benar, mengenal kehendak Allah, mengenal kebenaran itu. Dan kemudian dalam perjanjian baru melalui berita kelahiran Yesus, Yesus datang. Makanya dikatakan dialah penggenapannya. Itu berbicara tentang masa kini dalam pengertian masa setelah Yesus datang. Dan itu juga tentu akan berlanjut kepada masa yang akan datang. Hanya ketika orang yang menerima Yesus, yang adalah penggenapan hukum Taurat itu, menerima dia yang adalah kebenaran itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka orang itulah yang akan beroleh keselamatan. Jadi kalau dalam masa lalu dipahami bahwa keselamatan itu didapat dengan melakukan hukum Taurat, maka itu tidak akan mungkin didapatkan kalau benar-benar dipahami hanya seperti itu. Karena siapa yang bisa melakukan itu secara sempurna? Tetapi kemudian ketika dipahami bahwa hukum Taurat itu menuntun manusia, menuntun bangsa Israel kepada kemudian Allah datang di dalam Yesus kepada iman yang benar, kepada kebenaran itu, dan kemudian menerima kebenaran itu dalam kehidupan mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian hidup percaya kepadanya sampai akhir kehidupan mereka, maka itu akan menjadi jaminan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, motif percaya bukan hanya sekedar melakukan hukum, tetapi motif orang percaya adalah melampaui itu, yaitu hidup dalam kasih. Itu sebabnya di Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, saya akan baca cepat. Perikop itu berjudul hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus adalah kasih. Maka ketika seseorang atau kita memahami bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat itu, dia datang sebagai penyempurnaan dari hukum Taurat itu, maka motif orang percaya bukan lagi hanya sekedar mengetahui teori tentang hukum, tetapi hidup dalam kedalaman, keluasan hukum itu sendiri. Apa itu? Hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dua hal inilah yang mau disampaikan oleh renungan kita pada pagi ini. Ketika kita memahami bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, maka kita memahami ada hubungan yang tidak terpisahkan antara masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Lalu kemudian kita juga memahami bahwa motif dasar yang menjadi alasan kita untuk hidup di dalam hukum, dalam kesempurnaannya di dalam Yesus, bukan lagi hanya sekedar mengetahui teori, mengetahui sesuatu secara letterlek, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa, bukan. Tetapi dengan Yesus datang menggenapi hukum Taurat, kita diajar kepada pemahaman yang lebih dalam, lebih luas, lebih sesungguhnya dari hukum itu, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Kiranya firman ini memberikan semangat, kekuatan bagi kita untuk semakin menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kesaksian hidup keseharian kita.
memancarkan kasih Tuhan melalui perkataan, idea-idea, dan perilaku perbuatan nyata kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dengan demikian kami diberikan pemahaman bahwa hidup ini adalah hidup yang berkesinambungan dulu, sekarang, sampai kepada kekekalan. Dan kami juga Engkau ingatkan untuk memahami bahwa hidup kekristenan, hidup beriman bukan hanya bicara tentang teori dan konsep, tetapi hidup yang nyata, menjadi pelaku firman dalam keseharian kami. Berkati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berkati segala apa yang kami rencanakan, yang kami harapkan. Kami percaya dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik untuk sesama kami yang sedang bergumul saat ini. Tuhan menolong, menopang mereka, memberikan kekuatan dan hikmat agar dimampukan menghadapi dan melampaui pergumulan mereka karena Tuhan menolong mereka. Khususnya juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah Engkau berikan kesempatan diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN yang telah diumumkan kemarin. Terima kasih Bapak. Dan bagi anak-anak kami yang belum berkesempatan dan belum dinyatakan lulus juga, kami percaya Tuhan memberikan masa depan terbaik bagi mereka sama adanya. Karena itu berikan anak-anak kami hati yang tetap bersyukur, bersemangat untuk terus berproses mencari jalan terbaik, menemukan apa yang menjadi cita-cita harapan mereka ke depan. Kami percaya Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.